Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis ba'da zuhur 24 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 12 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid As-Sakinah PT Pama Persada dalam sebuah kajian dengan tema Jangan Kau Sia-siakan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma balligh ilaina Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taqabbaluhu minna mutaqabbala. Wahai Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan, selamatkan untuk kami bulan Ramadan, dan terimalah kelak amal ibadah kami di dalam bulan Ramadan. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Tema Jangan Kau Sia-siakan Ramadanmu. Saya di dalam tema ini tidak akan membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan, kekhususan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Karena yang kita tuju adalah bagaimana ketika seorang muslim masuk ke dalam bulan Ramadan, dia memaksimalkan bulan Ramadannya, tidak menyia-nyiakan bulan Ramadannya. Salah satu penyebab seseorang menyia-nyiakan bulan Ramadan adalah karena tidak tahu apa yang harus diperbuat saat di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya akan sebutkan berbagai macam gelar yang dimiliki oleh bulan Ramadan, sehingga dengan gelar tersebut kita bisa beramal di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, gelar bulan Ramadan, para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah Syahrus Siyam, bulan berpuasa. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, dituliskan atas kalian berpuasa sebagaimana dituliskan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama mengatakan Ramadan adalah bulan berpuasa. Jangan sia-siakan Ramadanmu, berarti berpuasalah di dalam bulan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadanmu dengan tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kiat yang pertama, agar tidak menyia-nyiakan Ramadan, maka berpuasalah dalam bulan Ramadan. Karena gelar Ramadan salah satunya dan paling utamanya adalah
Ramadan syahrus siyam, Ramadan bulan berpuasa. Oleh karena itu berpuasalah. Dan hukum puasa hukumnya wajib. Wajib artinya perintah yang diperintahkan oleh syariat, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kabair menyebutkan indal mu'minina muqarrar. Imam Az-Zahabi ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mempunyai kitab judulnya Dosa-dosa Besar. Menurut orang beriman telah ditetapkan anna man taraka siyam Ramadan muta'ammidan bighairi udhrin annahu syarrun minaz zani wa mudminil khamr. Siapa yang meninggalkan bulan Ramadan berpuasa padanya dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia lebih buruk daripada seorang pezina dan seorang yang kecanduan minuman memabukkan. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya wa yajibu alaihi al-istitab, wajib baginya untuk dimintai taubat. Wajib baginya untuk dimintai taubat. Dan siapa yang tidak bertaubat dikhawatirkan dia diragukan keislamannya. Jangan sia-siakan Ramadanmu, maka berpuasalah pada bulan Ramadan. Karena siapa yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka dia lebih buruk daripada pezina dan lebih buruk daripada kecanduan minuman yang memabukkan, diragukan keislamannya dan dinyatakan sebagai orang yang zindiq. Zindiq itu munafik akbar. Munafik akbar itu lisannya Islam, hatinya kufur. Hati-hati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang bahaya orang yang berpuasa dan berbuka di siang hari sebelum waktu berbuka. Beliau naik ke atas gunung, dalam hadis beliau naik ke atas gunung, kemudian di sana terdapat suara orang yang meraung kesakitan. Kemudian beliau bertanya, "Ma hadhil aswat?" Suara apakah ini? Kemudian beliau dijawab oleh malaikat, "Hadhihi awa'u ahli nar." Ini adalah suara raungan penghuni neraka. Kemudian beliau berkata, "Fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman." Yang artinya ternyata aku melihat orang-orang digantung kakinya. Urqub adalah kita punya tumit, kemudian di atas tumit itu ada tulang. Itulah urqub, digantung urqubnya. Kemudian ashdaq adalah bagian bibir kanan dan kiri ditarik ke atas disatukan dengan kaki tersebut dan mengalirlah darah dari mulut mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Man haula?" Siapa mereka? Kemudian malaikat menjawab, "Humul ladzina yuftiruna qabla tahillata siyamihim." Mereka lah orang-orang yang berbuka sebelum halal waktu berbuka mereka. Maka jangan sia-siakan Ramadanmu, berpuasalah. Karena puasa hukumnya wajib dan yang meninggalkannya haram dan melakukan salah satu dari dosa-dosa besar. Kemudian termasuk bagian jangan sia-siakan puasamu, berpuasalah. Berpuasalah yang karena iman dan karena ihtisab. Dalam hadis tadi disebutkan, barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, saya tidak terjemahkan, maka diampuni dosanya telah lalu. Apa yang dimaksud dengan berpuasa karena iman? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita harus mengambil penjelasan dari para ulama. Salah satu penjelasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, an yasumahu ala i'tiqad an bi fardhiyati shaumih. Dia berpuasa dengan meyakini puasa tersebut wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang berpuasa hanya sekedar rutinitas. Dia tidak
letakkan di dalam kalbunya, saya ini berpuasa, menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari karena kewajiban dari Allah, dan saya mengerjakan ini karena taat atas kewajiban tersebut. Jarang orang yang meletakkan niat tersebut. Maka berpuasalah karena iman. Berpuasa karena iman artinya meyakini kewajiban puasa tersebut dari Allah. Kemudian karena ihtisab. Man shama ramadhana iman wa ihtisaban. Ihtisab, berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, mempunyai kitab namanya Ma'alimus Sunan. Beliau ahli hadis dan pensyarah hadis. Beliau mengatakan begini, ai azimah, berpuasalah ihtisaban, artinya azimatan, penuh tekad. Puasanya itu penuh tekad. Bagaimana puasa yang penuh tekad? Yaitu an yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabihi fala yastatilu li ayyamin wa la yastathqilu li siyamihi. Artinya dia berpuasa dengan penuh semangat, motivasi untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dia tidak merasa panjang hari puasanya dan tidak merasa berat saat berpuasa. Bagaimana maksudnya tidak merasa panjang hari berpuasanya? Yaitu saat berpuasa dia tidak, waduh baru jam 10 lagi. Ya. Panjang banget sih. Gitu. Saya pernah kajian online. Kemudian kawan-kawan waktu itu panitianya dari Jepang, Ustaz gimana kami berpuasa di sini 20 jam karena terbit dan terbenam matahari cuma 4 jam. Saya katakan selama ada terbit dan terbenam matahari yang sudah ada di daerah tersebut, maka ikuti terbit dan tenggelam matahari. Itulah waktu berpuasa. Berarti jika dia berpuasa 20 jam, kita di sini 12 jam, 13 jam, maka jangan pernah kita merasa lama puasanya. Semakin dia berpuasa, semakin dia menikmati puasa tersebut. Semakin lapar, semakin dia menikmati. Semakin haus, semakin dia menikmati. Jangan pernah ada kata-kata merasa berat. Aduh haus banget sih hari ini. Itu enggak ihtisab namanya. Itu puasa yang tidak ihtisab. Semakin berpuasa, semakin dia menikmati hausnya, menikmati laparnya. Ya, sudah enggak sahur tadi malam, lambat bangun. Sekarang cuacanya haus, cuacanya panas banget lagi. Nggak ada. Ihtisab itu adalah dia semangat berpuasanya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan malah berjihad. Perang Badar Al-Kubra tahun kedua Hijriah itu di bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah itu di bulan Ramadan. Semakin semangat untuk berpuasa. Jadi puasa itu bukan leha-leha, kaum rebahan, kaum scroll, enggak. Ya, puasa itu semakin tambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah jangan sia-siakan Ramadanmu. Yang pertama, berpuasalah. Jangan tidak berpuasa. Yang kedua, berpuasalah karena iman dan berpuasalah karena ihtisab. Ilmunya sudah saya sampaikan. Yang kedua, salah satu gelar bulan Ramadan adalah Syahrut Taqwa. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat-ayat puasa dan Ramadan itu dari mulai Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 183 disebutkan takwa. Al-Baqarah 187 juga disebutkan takwa. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Di ayat yang terakhir tentang puasa dan Ramadan, Al-Baqarah 187, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar kalian bertakwa. Berarti bulan Ramadan syahrut taqwa. Ayat-ayat dan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang puasa dan Ramadan diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Ini harus ada dalam benak kita. Jangan sia-siakan Ramadanmu
maka bertakwalah di dalam bulan Ramadan. Semakin puasa, semakin bertakwa. Ada seorang ahli tafsir abad ke-14 Hijriah, Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mempunyai kitab Tafsir As-Sa'di dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Siapa yang ingin di dalam Ramadan ini menyelesaikan hataman Quran dengan membaca tafsirnya, maka silahkan baca itu tafsir, karena itu untuk pemula. Saya kemarin baru ikut daurah, kajian intensif bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri di Cilengsi. Beliau mengatakan salah satu program kita saat bulan Ramadan, antara ba'da asar sampai maghrib, maka kita baca tafsir. Tafsir 1 juz baca tafsirnya. Sehingga 30 hari selesai. Sekedar baca saja. Sekedar baca saja. Nah, kita orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab, ada sekarang tafsir yang mudah, tafsir As-Sa'di, atau cari tafsir yang lain yang mudahkan. Ini program yang harus dimaksimalkan, yaitu membaca Al-Quran. Nanti saya akan ke situ juga. Taib, para ikhwan yang dirahmati Allah, syahrut taqwa, bulan bertakwa. Maka Ramadannya harus bertakwa. Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, li'anna as-siyam a'zamu asbabit taqwa, a'zamu wasailit taqwa. Puasa itu adalah ibadah sarana yang menghantarkan paling besar untuk bertakwa. Kenapa? Karena di dalam puasa ada imtithalul amr wa tinabun nawahi, yaitu ada mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Maka saya berpesan, ketika di dalam bulan Ramadan lebih bertakwa kepada Allah. Apa Ustaz maksudnya? Takwa ada 2 poinnya. Fi'lu ma'mur wa tarku mahmur. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Semakin masuk bulan Ramadan, maka semakin kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin beramal ibadah. Dan yang kedua, dan ini yang menjadi titik poin penting saya ketika takwa, yaitu semakin bulan Ramadan, maka jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menjauhi pembatal-pembatal puasa. Iya, oke. Tetapi jangan sampai jangan sampai lupa untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. Terutama yang sudah disebutkan secara tegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat terlarang saat puasa. Hati-hati. 1. Hadis yang berbunyi, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. 1. Kemudian perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memarkup, memalsukan, sumpah palsu, saksi palsu, apa saja yang menunjuk kepada kedustaan. Wal jahla, perbuatan yang sia-sia, kebodohan, perbuatan kebodohan, tidak bermanfaat untuk dunianya, tidak bermanfaat untuk akhiratnya apalagi. Maka orang yang berpuasa dengan mengerjakan 3 hal ini, Allah tidak perlu dia puasa. Tidak ada nilai puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kebodohan di zaman sekarang bagaimana, Ustaz? Jawabannya adalah seperti misalkan orang menghibah. Kebodohan. Ingin transfer kepada pahala orang lain, ghibah orang. Namimah, ngadu domba. Kemudian penyakit-penyakit lisan lainnya. Maka jauhi hal-hal yang kebodohan tersebut. Ya, tidak bermanfaat. Kalau seandainya puasa dia masih mengerjakan itu, maka Allah tidak punya hajat dia berpuasa. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala puasanya. Hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi warrafath." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Kalau ada orang puasa cuma menahan makan dan minum, para ulama salaf mengatakan ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Puasa yang paling rendah derajatnya adalah puasa yang cuma menahan makan dan minum. Tapi maksiat jalan terus. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan lagu. Lagu perbuatan yang melalaikan. Seperti mendengarkan musik. Di zaman sekarang menonton film. Di zaman sekarang nonton film gak mesti harus ke bioskop. Gak mesti di depan televisi. Bahkan di dalam WC pun bisa dia nonton film.
Bahkan kadang HP kita ini lebih candu daripada rokok kita. Kalau dulu ada orang masuk ke dalam WC, dia sambil ngerokok. Saking candunya dia dengan rokok. Sekarang dia main HP di toilet. Dan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu sedikit menyimpang selain tema Ramadan. Perhatikan baik-baik tentang media sosial. Ulama-ulama yang kontemporer yang masih hidup sudah sering sekali mengingatkan bahwasanya at-tawasul al-ijtimai sina'atul khauf. Media sosial sebenarnya pembuat rasa sedih, rasa resah, rasa gelisah, rasa tidak tenang. Dan definisi bahagia yang paling mudah adalah kebalikan dari resah. Itu bahagia. Orang tidak resah bahagia. Ada orang ingin bahagia ke puncak gunung, ada orang ingin bahagia ke dalam lautan, ada orang ingin bahagia ke kutub utara, ada orang ingin bahagia kemana-mana. Ya, tapi sebenarnya bahagia itu adalah tidak resah. Itulah bahagia. Nah, media sosial pembuat rasa resah. Ada orang liburan, ada orang melihat, ada dilihat di media sosial orang umur 19, umur 20 tahun sudah punya duit ratusan miliar. Lah saya umur 40 nggak ada tabungan, gaji cuma salam tempel doang. Resah, gelisah. Ada orang nikah lagi, resah, gelisah. Ada orang beli mobil baru, resah, gelisah. Ada orang Desember kemarin liburan kemana. Kok saya cuma di sini doang? Ngumpet, resah, gelisah. Itu membuat tidak tenang. Maka kembali kita ke permasalahan tadi para ikhwah. Hati-hati di dalam bulan Ramadan yang melalaikan lagu. Sesungguhnya hakikat puasa menahan hal yang melalaikan. Dengar musik, nonton film. Apalagi di zaman sekarang sinetron-sinetron. Kalau bulan Ramadan itu semakin ramai sinetronnya. Dan kadang-kadang dibuat endingnya saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siapa yang menang nih? Jagoannya siapa nih? Ya, akhirnya dia nikah dengan siapa nih? Gitu terus. Belum lagi yang aturan di sahur. Sahur itu waktu bermunajat, waktu menangis. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur kalian semestinya beristighfar. Lihat acara-acara televisi. Sahur, acara lawak. Jadi memang benar perkataan Syekh kami Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Profesor Dr. Akidah di Masjid Nabawi dan juga di Universitas Al-Madinah. Beliau mengatakan, kadang sebagian orang kafir lebih paham keagungan bulan Ramadan dibandingkan kaum muslim. Sebagian kaum muslim. Buktinya apa? Mereka membuat acara-acara yang membuat kaum muslimin lalai di dalam bulan Ramadan. Dari yang semestinya. Dengan dibuat acara-acara, dibuat macam-macam sehingga dia lalai. Hati-hati. Innamas siyam minal lagw. Puasa hakikatnya adalah menahan yang lalai-lalai. Wallahi Pak, orang kadang-kadang di waktu pagi, ya, sebelum kantor nih, mushaf kanan, HP kiri. Jangan pernah jamin bisa menyelesaikan itu mushaf. Karena kalau sudah mushaf di kanan, HP di kiri, itu kalau lagi baca Quran, mata berlinang air mata. Pedas matanya. Huruf di mushafnya goyang-goyang. Kemudian dia sering banget nguap. Baru a'udzubillah sudah nguap. A'udzubillah minasyaitonir. Dia setannya. Enggak selesai-selesai. Ya. Enggak selesai. Itu pengalaman pribadi itu enggak selesai. Enggak selesai. Belum lagi kalau seandainya baca Qur'annya tidak lancar. Nanti kita akan ke situ nanti. Taib, para ikhwah, berpuasalah yang menahan lagu, warrafath. Ini rafath. Termasuk dalamnya di HP kita. Rafath itu apa artinya? Rafath itu adalah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ulama Islam abad ke-9 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan ar-rafathu al-kalamul fahish. Rafath adalah ucapan keji, kotor, porno. Yutlaqu ala hadza wa ala al-jima', atau ucapan yang berkaitan dengan bersetubuhnya laki-laki dengan perempuan. Puasa-puasa ngomongin itu. Au ala dzikrihi minan nisa, atau puasa-puasa yang ngomongin tentang perempuan. Janda fulan, janda fulana, dan seterusnya. Janda fulan enggak ada ya, janda fulana. Ya. Ngomongin tentang itu. Puasa-puasa. Ya akhi, puasa harus dijaga lisannya dari hal-hal yang syahwat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa shiyam." Semua amalan anak Adam itu ada nilai pahalanya. Kita bisa hitung pahalanya. Satu baca Quran dapat satu hasanah. Satu hasanah kali 10 dapat pahalanya. Ada pahalanya. Sedangkan puasa kata Allah illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bih. Aku yang akan mengganjar pahala puasa. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karenaku. Maka saat puasa jauhi hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, dan itu terlihat di media sosial. Scroll, goyang, scroll, goyang. Saat puasa. Ini namanya tidak bertakwa. Orang yang seperti ini puasanya, Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'im hadduhu min siyam al-ju' wal 'atash." Berapa banyak, kalau dalam bahasa Arab itu Pak, kata rubba itu menunjukkan kepada banyak. Sangat banyak, berarti banyak yang terjadi. Orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus. Ingat Pak, orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena tadi puasanya tidak takwa. Makanya jangan sia-siakan Ramadanmu, bertakwalah lebih saat berpuasa. Terutama menjauhi maksiat. Saya nasihatkan untuk diri pribadi. Alhamdulillah dari mulai Desember kemarin saya lepas dari media sosial. HP ini nggak ada media sosial. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, wallahi alhamdulillah. Saya katakan, demi Allah alhamdulillah. Apalagi yang hanya konsumen saja di media sosial, cuma scroll, enggak berbagi kebaikan, enggak nyebarkan video yang baik. Ngapain? Tutup aja melihat. Wallahi. Dan itu membuat kita tidak fokus. Saya sekarang lagi nulis nih, tesis, nulis. Gara-gara baru berhenti sehari 2 hari. Nulis semenit harus ngerjain ini, nulis semenit. Karena memang dibuat otak kita seperti itu. Dan itu lama untuk mengobatinya, Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah, terutama dalam bulan Ramadan, habis pahala puasa. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, kenapa orang berpuasa tapi 0 pahalanya, padahal dia akan puasa, tapi tetap 0 pahalanya. Beliau mengatakan begini, perhatikan. Wa sirru hadza anna at-taqarruba ila Allah bi tarkil mubahat la yakun illa ba'da taqarrubi ila bi tarkil muharram. Rahasianya adalah orang yang puasa meninggalkan yang halal, minum dia tinggalkan halal, makan yang halal dia tinggalkan, bersetubuh dengan istri halal dia tinggalkan demi puasa. Ini tidak akan sempurna sampai dia meninggalkan yang haram. Kalau yang halal aja dia tinggalkan, semestinya yang haram harus dia tinggalkan juga. Faman irtakabal muharramat wa taqarraba ila Allah bi tarkil mubahat kana bimasabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang puasa dia meninggalkan dia mengerjakan yang haram, tapi dia puasa. Ini seperti orang meninggalkan amalan wajib tapi mengerjakan amalan sunnah. Ada manfaatnya. Kita tadi sholat zuhur, ada orang sholat qobliyah, ba'diyah, tapi sholat zuhurnya enggak, manfaat enggak? Enggak ada manfaat. Itu persis orang yang berpuasa tanpa takwa. Ada orang tarawih, kemudian enggak sholat subuh. Itu sama, puasa tanpa takwa, enggak ada nilai sama sekali. Taib. Itu syahrut taqwa. Syahr yang kedua, syahrut tilawatil Quran. Saya cepat karena waktunya. Syahrut tilawatil Quran. Saya berpesan Pak, hatamkan Al-Quran. Para ulama dahulu menutup majlis ilmu demi baca Quran dalam bulan Ramadan. Dan saya berpesan, yang belum lancar, belajar dari sekarang baca Quran. Target tahun depan, saya harus hatam walau sekali. Dan lancar yang saya maksud, agar bisa Bapak mengimajinasikan lancar itu bagaimana. Seperti Imam Abdurrahman Sudais di Mekah. Nah, itu lancar tuh Pak. Jangan ngaku lancar sebelum seperti beliau. Nah, makanya belajar. Orang yang lancar baca Quran biasanya 1 juz setengah jam. Itu tidak cepat, tidak terlalu lambat. Orang yang lancar baca Quran biasanya 1 juz setengah jam. Makanya ketika hadis tentang sahur, Rasulullah SAW bersahur dekat azan. Dan ulama terdahulu, para sahabat nggak mengenal jam berapa, nggak mengenal. Mereka menentukan waktu itu dengan baca Quran. Anas bin Malik bertanya, wahai Zaid ibn Thabit, engkau pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Berapa jarak antara kamu sahur dengan azan subuh? Zaid ibn Thabit bercerita, qadru 50 atau 60 ayat. Sekitar orang baca Al-Quran 50 sampai 60 ayat. Mereka nggak kenal waktu.
Yang mereka kenal adalah kalau orang baca 60 sampai 50 ayat Quran, itulah waktu bersahur. Kalau kita lihat Al-Quran di surat Al-Baqarah, maka kita akan dapati sekitar ayat 50 atau 60 itu 3 lembar. Satu juz itu 10 lembar. 3 lembar itu kalau kita katakan tadi satu juz adalah setengah jam, maka sepertiganya ya kira-kira 10 menit, 15 menit, 20 menit tanpa pembatasan ya, tergantung orang. Itu makannya, masaknya sebelumnya. Kalau seandainya masaknya 10 menit ya enggak selesai-selesai. Paham ini para ikhwah? Baca Quran. Baca Quran. Ya, sudah mulai latihan dari sekarang, meskipun terlambat, sudah mulai sekarang. HP-nya tutup, matikan, ya. Pegang mushaf. Karena itu pembiasaan. Orang bisa karena biasa. Perlu pembiasaan para ikhwah, baca Quran. Oh, saya sering mengatakan orang yang paling sedih saat bulan Ramadan, orang yang tidak bisa baca Quran. Ini bukan menghina, ataupun orang yang belum lancar baca Quran. Karena para ulama, Imam Az-Zuhri, seorang tabi'i, muridnya para sahabat, beliau mengatakan idza dakhala Ramadan fahuwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu tugasnya baca Quran, tugasnya memberi makan kepada orang yang berpuasa saat berbuka puasa. Terakhir, jangan sia-siakan Ramadanmu, baca Quranlah. Dimanapun, baca Quranlah. Terakhir, yang keempat, jangan sia-siakan Ramadanmu, gelar Ramadan yang lain adalah syahrud du'a. Sebelum saya masuk ke berdoa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk baca Quran termasuk di dalamnya adalah berzikir. Jangan sia-siakan Ramadanmu tanpa zikir. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyus sha'imina a'zamu ajran? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Artinya gini, kita ini satu dunia, sekitar mungkin 1, atau 2 miliar umat muslim di dunia, kalau berpuasa amalannya sama, nggak ada bedanya, yaitu menahan makan, minum, bersutubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Amalannya sama, nggak ada bedanya. Apa yang membedakan? Maka Rasulullah SAW ditanya, di antara orang yang berpuasa, pahala yang paling besar orang yang berpuasa siapa? Di antara orang yang berpuasa semua, karena amalannya sama. Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Termasuk afdal zikir adalah baca Quran. Harus ada tekad, Pak. Tahun ini saya belum lancar karena nggak sama seperti Imam Sudais. Ya, dari mulai sekarang saya harus belajar Quran sampai saya lancar. Harus ada jaminan, Mas, ajarin saya Quran. Jaminan bisa saya lancar baca Quran. Saya ingin khatam tahun depan. Itu pun kalau masih hidup. Maka yang kedua berdoa, yang keempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang senantiasa saat bulan Ramadan berdoa. Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turadu da'watun. 3 orang yang tidak ditolak doanya. Da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Lafaz yang lainnya hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Berarti dari mulai subuh sampai maghrib doanya ada kesempatan untuk dikabulkan. Dalam lafaz yang lain, hina yuftir, saat berbuka. Makanya saya pesan, ya, kalau pas lagi berbuka, berkalah dengan kurma rutab. Nanti Ustaz-Ustaz lain silahkan menjelaskan tentang sifat puasa Rasulullah SAW. Berbukalah dengan kurma rutab yang masih lembut. Kemudian saat itu berdoa, saat makan, saat berdoa. Karena hadisnya berbunyi, hina yuftir, saat berbuka. Berdoalah saat berbuka. Dan khusus untuk tata cara berpuasa, maka silahkan dipelajari. Sudah banyak video-video para ustadz berpuasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya kesunahan-kesunahan bersahur dengan tamar, kurma yang masih kering, berbuka dengan kurma rutab, kurma yang masih basah, ya. Dan di zaman yang canggih ini kita bisa mudah mengerjakan sunnah-sunnah tersebut. Itu kurma-kurma sekarang bisa kita beli di market-market, kita bisa beli mudah dan sangat mudah. Beda dengan zaman dahulu. Maka usahakan berpuasalah dengan mengerjakan sunnah-sunnah puasa. Dan sebagian orang berkata, Ustaz, benar, memang sunnah berbuka itu dengan kurma. Tetapi yang wajibnya adalah gorengan. Itu tentunya tidak benar. Ini yang bisa disampaikan lewat 5 menit, mohon maaf ya.
Demikian sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.